Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. yang terhormat Bapak selaku dosen mata kuliah kewirausahaan dan teman-teman yang sempat hadir pada pertemuan kali ini. Perkenalkan kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hari ini. Kemudian terdiri dari beberapa rekan saya. Tentu saja mungkin dari materi yang pertama. Ya, saya persilakan. Baik, selanjutnya nama dan jenis usaha. Nama usaha kami adalah Daeng Mijo. Nama Daeng Mijo dipilih sebagai identitas usaha yang mengambil dari lokal khas Makassar. Kata Daeng merupakan gelar atau sapa yang umum digunakan dalam budaya masyarakat Makassar sebagai bentuk penghormatan sehingga memberikan kesan dekat, ramah dan lokal. Sementara itu, kata hijau merujuk pada warna hijau yang menjadi ciri khas dari makanan tradisional pisang hijau. Selanjutnya jenis usaha. Usaha kami ini bergerak di bidang kuliner yang fokus pada modernisasi makanan tradisional khas Makassar melalui inovasi produk dessert. Usaha ini mengemas ulang pisang hijau konvensional menjadi bentuk yang lebih praktis dan modern untuk menjangkau pasar generasi muda dan usaha kuliner kekinian. Baik, untuk produk yang kami hasilkan yaitu es pisang hijau supreme. Nah, karakteristik dari produk kami ialah produk ini merupakan inovasi pisang hijau tradisional yang dipadukan dengan topping es krim dan parutan keju. Produk ini disajikan dalam kemasan cup transparan yang memperlihatkan lapisan isi produk sehingga lebih menarik secara visual dan praktis dibawa kemana saja. Selanjutnya yaitu bahan baku yang digunakan. Terdiri dari beberapa komponen. Yang pertama itu ada komponen tradisional. Nah, komponen tradisional itu terbagi dari yang pertama ada pisang hijau. Bahannya itu yaitu pisang raja, telur, tepung terigu, tepung beras, gula pasir, garam, pewarna makanan, santan, air, susu kental manis, dan margarin. Yang kedua yaitu ada fla. Untuk bahannya itu yaitu ada santan, air, daun pandan, tepung beras, dan tepung maizena. Kemudian komponen yang kedua yaitu komponen kesegaran. Yang pertama itu ada es batu dan sirup DHT. Kemudian ada komponen Supreme eh, menggunakan es krim varian coklat, vanila, dan strawberry. Kemudian ada juga parutan keju yang melimpah. Kemudian ada juga kemasan yang kami gunakan yaitu cup transparan, sendok, dan kantong plastik. Oke, baik. Untuk slide selanjutnya ada proses produksi. Yang pertama itu ada tahap persiapan. Nah, di tahap persiapan ini yang pertama-tama itu ada pengadaan bahan baku. Untuk pengadaan bahan baku ini memastikan ketersediaan bahan utama seperti pisang raja yang matang, tepung terigu, tepung beras, gula pasir, dan lain-lain. Nah, yang kedua ada persiapan alat. Nah, di persiapan alat ini menyiapkan peralatan masak seperti panci pengukus, teflon, wadah adonan, parutan keju, dan scoop es krim. Nah, yang ketiga itu ada persiapan kemasan. Di persiapan kemasan ini menyiapkan cup transparan, sendok, kantong plastik, serta memastikan kebersihan area kerja untuk menjaga higienitas produk. Nah, yang keempat ada pencucian dan pembersihan. Nah, ini mencuci bersih daun pandan dan menyiapkan air untuk campuran adonan. Nah, selanjutnya ada tahap pembuatan. Nah, di tahap pembuatan ini yang pertama-tama di pengukusan pisang. Di sini kita kukus pisang rajanya hingga matang, namun tidak terlalu lembek. Nah, setelah matang, kukusnya akan dikupas kulitnya dan disisihkan. Nah, yang kedua itu pembuatan kulit hijaunya.
kita campurkan telur, tepung terigu, tepung beras, gula pasir, garam, santan, air, susu kental manis, dan pewarna makanan. Nah, diaduk hingga merata, dimasak adonan di atas teflon menggunakan margarin agar tekstur kulit lembut. Nah, yang ketiga ada pengolahan pisang. Nah, di sini kita gunakan pisang rajanya yang sudah dikukus, kemudian dibalut dengan dadar kulit hijau yang telah dibuat. Nah, yang keempat ada pembuatan bubur sumsum. Nah, ini kita masak campuran santan, air daun pandan, tepung beras, dan tepung maizena hingga mengental dan meletup. meletup. Nah, yang kelima ada persiapan bahan pelengkap. Ini kita siapkan es batu yang telah dihancurkan serta parutan keju dalam jumlah yang melimpah. Selanjutnya ada tahapan penataan. Nah, yang pertama di sini penyusunan dasar. Nah, di sini di penyusunan dasar kita masukkan potongan pisang hijau, eh, yang telah diiris rapi ke bagian dasar cup. Kemudian yang kedua adalah pisang fla. Kita tambahkan bubur sum atau flanya di atas pisang. Nah, yang ketiga ada komponen segarannya. Kita masukkan es serut secukupnya, lalu siram dengan sirup DHT secara merata. Kemudian yang terakhir ada tahap finishing. Yang pertama itu penambahan topping. Ada penambahan topping ini seperti kita letakkan es krim, varian vanila, stroberi, ataupun coklat di bagian paling atas. Kemudian yang kedua sentuhan akhir, kita taburkan parutan keju yang melimpah di atas es krim. Kemudian yang terakhir pemeriksaan kualitas. Pastikan susunan layer terlihat rapi dan dari luar cup dan kemasan dalam kondisi bersih sebelum siap disajikan atau dikirim kepada konsumen. Mengenai proyek kami pada bagian pengendalian kualitas produk. Jadi pada proyek kami ini kami melakukan 4 poin untuk mengendalikan kualitas produk kita. Yang pertama itu ada pemeriksaan bahan baku, kemudian ada pengawasan proses produksi, ketiga ada pemeriksaan produk jadi, dan keempat itu ada evaluasi berdasarkan masukan konsumen. Oke, jadi yang pertama itu pemeriksaan bahan baku. Jadi kami memastikan bahwa bahan-bahan baku yang kami gunakan untuk produk kami itu kualitasnya segar dan tentunya bahan baku yang terbaik yang bisa kami dapatkan. Tujuannya itu supaya menjaga cita rasa dari produk kami, seperti pisang raja yang kita gunakan itu memiliki kematangan yang sempurna, santannya tidak basi, serta flanya itu enak untuk dimakan dan lain-lain. Oke, kemudian ada pengawasan proses produksi. Jadi setelah tadi kita memeriksa bahan bakunya, kemudian kita mengawasi setiap proses yang kita lakukan dalam proyek ini, seperti membuat kulit pisang hijaunya, pengolahan flanya, hingga proses finishing. Jadi kami memastikan untuk memberikan yang terbaik pada produk kami. Ini tujuannya untuk memastikan kebersihan, ketepatan takaran bahan, serta konsistensi rasa pada produk kami. Kemudian ada pemeriksaan produk jadi. Oke, jadi setelah tadi diawasi proses produksinya, kita lakukan pemeriksaan produk jadi. Seperti kita memperhatikan tampilannya produk kita tersusun rapi, menggunakan cup yang menarik, rasanya sesuai dengan yang kita inginkan. Nah, serta itu kemasannya dalam kondisi bersih. Kemudian dan terakhir itu evaluasi berdasarkan masukan konsumen. Jadi setelah tadi
ketiga poin yang kita lakukan, kita juga menerima masukan dari konsumen. Jadi misalnya ada yang kurang dari produk kita bisa evaluasi produk kami agar bisa lebih baik lagi pembuatan produk. Jalankan, dapat disimpulkan bahwa usaha daya hijau memiliki potensi pasar yang besar dengan keunggulan kompetitif pada aspek inovasi produk. Strategi menggabungkan kuliner tradisional Makassar dengan elemen modern, es krim dan keju, serta penyajian dalam dessert cup transparan terbukti efektif dalam meningkatkan nilai jual dan daya tarik visual bagi generasi muda. Pemanfaatan momentum Ramadan memperkuat peluang keberhasilan pemasaran. Selain itu, adanya sistem pengendalian kualitas yang adiktif terhadap feedback konsumen memastikan bahwa es pisang hijau Supreme bukan hanya sekedar tren sesaat, melainkan bisnis kuliner yang memiliki standar kualitas yang konsisten dan berkelanjutan. Baik, itulah presentasi dari kelompok kami pada hari ini. Terima kasih banyak kepada rekan-rekan kelompok saya yang telah mempresentasikannya. Terima kasih juga kepada Bapak telah memberikan kepada kelompok kami kesempatan. Saya Muhammad Sakim Barakewan selaku moderator menutup presentasi hari ini dan mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.